Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Hadisan Channel. Teman-teman, hari ini kita akan bahas soal PPDB, tapi ini file lama ya. Mungkin file 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, tapi nggak masalah. Ini kenapa kok dimulai dari nomor 31? Karena memang di nomor awal itu nomor 1 sampai nomor 30 itu terdiri dari soal PAI dan soal bahasa Indonesia, dan itu tidak kita bahas. Jadi kita langsung bahas saja yang di soal matematika. Oke, untuk teman-teman yang belum gabung dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah, karena insya Allah di minggu atau bulan depan itu kita akan fokus untuk membahas soal-soal TKA yang akan dilaksanakan di bulan November. Oke, langsung saja. Nomor 31 ya. Nomor 31 itu dua bangku panjang diduduki oleh 6 orang. Jadi kalau dua bangku diduduki oleh 6 orang, berarti satu bangku berapa orang? Ya benar, 3 orang. Otomatis kalau ditanyakan berapa banyak bangku yang bisa diduduki oleh 260 orang, 264, berarti tinggal dibagi 3. Jadi banyak bangku sama dengan 264 dibagi 3 ya, 88 buah. Jadi jawabannya yang C. Gampang ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 32. Pak Ujang membeli motor baru dengan harga 10.500.000. Berarti ini ada harga beli 10.500.000. Terus setelah 6 bulan dipakai, motor itu dijual lagi dengan kerugian atau rugi. Rugi 15%, berarti 15/100 dikali 10.500.000 ya. Oke, kita coret sehingga kita dapatkan kerugian atau ruginya berapa. Itu tinggal dikalikan ya, 15 dikali 105, 1575, nolnya 3. Berarti harga jual adalah harga beli dikurangi rugi, atau 10.500.000 dikurangi 1.575.000. Nah ya, jadi seperti ini ya. Ketemunya berapa? 8.925.000. Jawabannya yang B. Oke, kalau sudah kita lanjutkan untuk soal nomor 33. Ini silakan dicatat ya. Kita lanjutkan soal nomor 33. 20 suku ke-20 dari barisan min 1, 6, 13, 20. Kita lihat polanya dulu ya. Polanya adalah kita lihat apakah dia penjumlahan kah, ataukah dia pengurangan, atau dia masuk ke aritmatika atau geometri atau yang lain ya. Caranya gampang, cukup cek aja selisih atau antar dua suku. Kita pakai warna berbeda ya. Min 1 ke 6. Oh, selisihnya 7.
plus 7. Ini juga plus 7, ini plus 7. Berarti dia apa? Suku ke N dari barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A plus N-1 kali B. Di mana A-nya berapa ini? A-nya adalah minus 1. Jadi A-nya itu ini. Yang saya lingkari warna merah. Bedanya itu yang mana? B-nya itu yang ini. Nah, B-nya plus 7. Sehingga tinggal masukkan aja. U20 sama dengan A. A-nya diganti min 1 plus N-nya diganti 20 min 1 dikali B-nya 7. Min 1 plus 19 dikali 7. Ketemu sudah. 19 dikali 7 itu berapa? 19 dikali 7 itu 130. Kok 130? Ya 133 ya. Dikurang 1 berarti 132. Jadi jawabannya yang C. Gampang kan? Gampang. Lanjut. Soal nomor 34. Suatu regu pramuka jumlahnya 18. Anggotanya 18 maksudnya. Pada satu latihan 11 orang membawa tongkat, 8 orang membawa tambang, dan 5 orang tidak membawa keduanya. Berarti dia lebih mudah menggunakan diagram Venn, ya. Diagram Venn. Nah, di sini ada irisan. Karena apa? Bisa jadi ada yang membawa kedua alat tersebut. Misalkan irisannya kita kasih nama X atau bebas ya. Berarti tadi keterangannya 11 orang membawa tongkat. Saya kasih T ya. 11 orang. Terus TB tambang 8 orang. Nah, tidak. Saya kasih TD 5 orang. Nah, jadi posisi 5 orang itu ada di luar. Padahal kita tahu totalnya itu ada 18 ya, total 18. Berarti posisi yang di dalam T, misalkan ini T, ini TB tambang ya. Otomatis yang di sini itu 11 min X karena ada orang yang membawa kedua benda. Untuk yang TB, nah ini 8 dikurangi X. Setelah itu lengkap sudah informasi yang bisa kita tuliskan. Ya, informasinya tinggal ditulis saja. 11 min X ditambah X ditambah 8 min X ditambah 5 sama dengan berapa? 18. Udah? Ketemu sudah? Ya. 11 ditambah 8, 19 min X. Masih ada ya. 11 ditambah 8, 19 ditambah 5, 24. 24 min X sama dengan 18. X-nya berapa? Nah, 24 dikurangi berapa? 18, yaitu betul. Nah, jadi jawabannya adalah yang B, sebanyak 6 orang. Oke. Gampang kan? Gampang. Tidak ada yang susah ya. Kita lanjutkan untuk nomor 35. Oke. Jangan lupa untuk menulis, silahkan di pause dulu, baru setelah ditulis bisa dilanjut ya. Terus untuk soal-soal ini akan saya taruh di kolom deskripsi. Nanti silahkan dicek. Nomor 35. Harga 8 buah buku tulis dan 6 pensil adalah 14.500. Kita tulis buku tulis pakai B ya. Berarti 8B, ini B, ini B. 8B ditambah 6B sama dengan 14.400.
Dan harga 6 buku tulis berarti 6B ditambah 5P sama dengan 11.200. Yang ditanyakan harga 5 buku tulis dan 8 pensil. Nah, ini teman-teman menggunakan eliminasi atau substitusi. Caranya bagaimana? Ini mudah ya. Tinggal kita selesaikan dulu. Mana yang mau diselesaikan? Apakah nilai buku tulisnya yang disamakan ataukah pensilnya yang disamakan? Ya. Oke. Langsung saja misalkan kita mau menyamakan buku tulis ya. Berarti buku tulis ini kita kalikan berapa biar sama? Oke, kita kalikan yang atas dikali 3, yang bawah dikali 4 biar sama-sama 24. 8B dikali 3 adalah 24B plus 6B dikali 3 adalah 18B sama dengan ya 144 dikali 3 ya tinggal ditulis saja. Misalnya bingung ya, ini 432 ya. Oke, langsung lanjut. Sekarang yang bawah 24B plus 20B sama dengan 448 ya. Karena sudah sama tinggal dikurang. Ini sudah sama kan? Berarti ini hasilnya 0 ya. Plus 18 min 20 berarti min 2B sama dengan ini berapa? 1000 min 1600. Berarti P sama dengan min 1600 dibagi minus 2 sama dengan 800. P-nya sudah ketemu, tinggal dimasukkan aja ya. P sama dengan 800 kita substitusi ke bisa yang persamaan pertama, bisa persamaan kedua. Misalkan saya ingin ke persamaan pertama berarti 8B plus 6P sama dengan 14.400 ya. P-nya kita ganti 800 berarti 8B plus 6 kali 800 sama dengan 14.400. 8B sama dengan 14.400 dikurangi 6 kali 800 adalah 4.800. Nah, sudah ketemu ini ya. Berapa? 9.600. Berarti B-nya 9.600 bagi 8. Ketemu berapa ini B-nya? 96 dibagi 8 yaitu 12.200. P-nya sudah ketemu, B-nya sudah ketemu, tinggal dimasukkan ke mana? Nah, ini 5 buah buku tulis berarti 5B ditambah 8B sama dengan berapa ini? Masukkan aja. Berarti 5 dikali 1200 ditambah 8 dikali 800. 6.000 ditambah 6.400 sama dengan ya benar ya 12.400. Ketemunya yang C. Gampang kan? Silakan dicermati sebelum kita lanjutkan untuk soal 36. Untuk teman-teman yang masih bingung, nanti bisa tanya di kolom komentar atau bisa menghubungi nomor WA yang tertera. Insya Allah akan kita balas secepatnya dan gratis. Tapi untuk teman-teman yang ingin les secara privat juga bisa menghubungi nomor WA. Ya, insya Allah masih
terjangkau dan murah. Oke, nomor 35 sudah. Kita lanjut nomor 36. Ini berhubungan dengan persamaan garis lurus. Ingat, ada kata-kata garis yang saling tegak lurus. Berarti di sini gradiennya itu M1 dikali M2 sama dengan apa? Min 1. Sehingga kita tinggal cari aja gradien dari masing-masing pilihan ganda, ya. Nggak ada lagi caranya, memang seperti ini. Nah, kita tulis di bawah aja. Nah, tegak lurus, ya. Yes. Kita cari gradien yang sebelah sini ya. Yang ini berarti 3Y sama dengan min 2X min 7 ya. Atau Y sama dengan min 2 per 3X min 7 per 3. Gradiennya adalah min 2 per 3. Sehingga kita cari gradien, katakanlah ini M1 ya. M1 dikali M2 sama dengan min 1. Min 2 per 3 dikali M2 sama dengan min 1. M2 sama dengan, ini ya, tinggal dibagi aja ya, 3 per 2. Sehingga kita cari gradien yang 3 per 2. Atau bisa kita langsungan, ya. Langsungan aja, gradien itu apa? Ya, benar. Ya. Gradien itu adalah kemiringan Y per X. Ya. Jadi ini bisa kita tarik ke persamaan garisnya ya. Y sama dengan MX plus C. Ya. M-nya adalah 3 per 2. Y sama dengan 3 per 2 X plus Y. Ya, dikalikan 2 semua berarti 2Y sama dengan 3X plus C. Atau karena di pilihan ganda itu X dan Y nya ada di seberang semua, di sebelah kiri semua, 3X nya kita pindah ke kiri, berarti min 3X. Ya, ini X nya saya ganti semua ya, karena kita tadi pakai X yang seperti melungker. Nah, berarti min 3X plus 2Y sama dengan C. C-nya ini bebas berapa saja ya. Dari pilihan ganda kita lihat yang hasilnya min 3X plus 2Y. Oke, ini salah. Jawabannya yang B. Yang B ya. Atau ini bisa ditulis 2Y min 3X sama dengan C. C-nya itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, terserah. Ya. Nomor 36 sudah selesai. Nah, kita lanjut nomor 37. 37 ya, nomor 37 nanti bisa dicek. Ini merupakan garis singgung antar dua lingkaran. Kita tahu garis singgung dua lingkaran itu ada garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar. Karena ini yang ditanyakan persekutuan dalam, maka tinggal masuk rumus saja ini, nggak ada lagi, caranya gampang ya. Kita ketahui R besarnya 3, jari-jari besar ya. R kecilnya adalah 2. Terus jarak antar pusat. Jarak antar pusat itu saya simpulkan pakai P, pusat ya. Ini tak perbaiki dulu. Nah, 13 cm. Yang ditanyakan adalah persekutuan dalam. Ya, ini D. Kalau misalkan kita ragu, kita bisa menggunakan sketsa persekutuan dalam, dan juga kita bisa menggunakan teori
Pythagoras di dalamnya ya. Oke, untuk membantu kalian saya coba sketsakan ya. Sketsakan lingkaran besar, ini lingkaran kecil, bagian dalam itu di sini. Tuh. Ya. Bagian dalamnya di sini. Nah. Ya. Jadi ini D, ini P, ini R besar, ini R kecil. Ya, otomatis untuk mencari D itu kita bisa menggunakan Pythagoras ya. Di sini P kuadrat, akar dari P kuadrat dikurangi apa? R besar plus R kecil kuadrat, atau 13 kuadrat dikurangi 3 plus 2 kuadrat ya. 13 kuadrat itu adalah 169 dikurangi 3 tambah 2 itu 5 kuadrat 25, atau akar 144 sama dengan 12 cm. Jadi jawabannya yang C ya. Gampang ya, nggak ada yang susah. Oke, kalau sudah kita lanjut untuk soal nomor 38. 38, Pak Badu ingin membuat sebuah peti kayu berukuran 2 kali 0,75 dikali 0,5. Berapa meter luas kayu yang dibutuhkan? Berarti ini berhubungan sama luas permukaan balok ya. Oke, kita tuliskan luas permukaan balok. Luas permukaan balok apa rumusnya? Balok itu kan depan sama belakang itu persegi panjang ya. Kiri kanan juga sama, atas bawah juga sama. Berarti ada 2 kali luas depan atau PR ditambah 2 kali bawah ya. Ditambah keliru terus ya. Terus tinggal dimasukkan aja ini angkanya ya. Katakanlah ini P nya 2, L nya 0,75, T nya 0,5. Tinggal dimasukkan aja. Apa ini? 2 kali 0,75 ditulis dulu aja. Ditambah 2 kali berapa itu? 2 kali 0,5 ditambah 2 kali L nya 0,75 dikali 0,5. Nah, sudah ketemu ya. Ini 2 kali 0,75 ya. 0,75 dikali 2 itu 1,5. Ditambah 2 kali 1 ditambah 2 kali berapa ini? 0,375 ya. Ini 3, ini 2, ini berapa? 0,75. Kalau kita jumlahkan 5,75 meter persegi. Nah, ini hanya main angka koma-koma aja ya. Mungkin lebih enaknya untuk yang nomor 38 ini
untuk angka 0, angka desimal itu dirubah ke dalam pecahan biasa saja. Itu lebih mudah untuk perkalian. Tapi nggak masalah karena memang soalnya angkanya kecil. Ya, kita lanjut nomor 39. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika besar sudut ABH 119,5. Ya. Terus sudut DFG ini 60 derajat. Maka besar CFD mana CFD? CDF, maaf ya. CDF berarti yang ini. Yang ini ya. Yang ditanyakan ini. Gampang ini ya. Ini kan sudah ketahuan kan? Ini didapat dari mana ya? Otomatis mencari ini kan. Saya kasih tanda panah aja. Berarti ini adalah 180 dikurangi 119,5. Ya. Ketemunya berapa itu? 60,5. Sehingga sudut CDF tidak lain adalah 180 dikurangi 60 dikurangi 60,5. Ya. Berarti 180 dikurangi 120,5. Yaitu berapa? 59,5 derajat. Oke. Gampang. Ini kita memanfaatkan sudut yang sehadap dan sudut berpelurus. Oke. Kita lanjut untuk soal nomor 40. Insya Allah soalnya banyak ini. Karena ini soal tes PPDB yang lama. Sehingga di sana waktu tesnya itu agak lama daripada untuk PPDB yang sekarang yang rata-rata tes ngambil untuk pas semuanya itu hanya sekitar 60 atau 90 menit ya. Tapi ini kemarin saya cek itu waktu pengerjaan soal dengan jumlah soal 50 itu waktunya 3 jam. Jadi cukup lama. Oke, nomor 40. Rata-rata dari penghasilan 6 orang adalah 4.500. Jika datang 1 orang maka penghasilan rata-ratanya menjadi 4.800. Nah, ini rata-rata gabungan ya. Kalau misalkan mencari rata-rata tambahannya berarti tinggal ditulis saja. Ya, rata-rata gabungan kan seperti ini kan. XA dikali NA ditambah X bar B dikali NB dibagi NA ditambah NB. Ya, ini sudah ada. Ini adalah X bar A 4.500. Ya, jadi ini X bar A. X bar A, ini NA-nya 6, terus ini NB-nya 1, yang dicari X bar B. 4.800 ini adalah gabungan. Ya, tinggal dimasukkan aja. Berapa itu? Nah, kita perbesar gambarnya. Oke, masukkan aja 4.800 sama dengan 4.500 dikali 6 ditambah X bar B dikali 1 dibagi dengan 6 tambah 1. Ya. Otomatis di sini 4.800 dikali 7
sama dengan 4.500 dikali 6 ditambah X bar B ya. Tinggal tuliskan aja 48 dikali 7. Nah, berapa itu? 48 dikali 7 adalah 300 berapa? 34 atau 400 sama dengan ini. Nah, 4.500 dikali ini dikali 6 adalah 27.000. Sehingga X bar B tidak lain adalah 33.400 dikurang 27.000 sama dengan 6.400. Jadi jawabannya yang mana itu jawabannya? 6.000. Oh, ini ada kesalahan hitung ya. Harusnya 33.600 ini. Nah, maaf. Ini ketemunya 66.600. Nah, ada kesalahan hitung di sini. Tapi insya Allah kalau cara tidak keliru ya. Oke. Kita lanjutkan untuk soal 41. Soal nomor 41 yang ditanyakan luas trapesium. Ingat, ini trapesium sama kaki karena sebelah kiri dan kanan dari trapesium itu adalah sama. Sehingga kita gampang aja ini ya, tinggal buat sketsa. Berarti di sini 10, sisanya kan 12. Berarti di sini 6, sini 6. Selesai. Ini kita tarik dengan Pythagoras ketemu tinggi. Sehingga tinggi trapesium adalah akar dari 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat ya. 100 kurangi 36 adalah 8. Ya, tingginya sudah ketemu 8. Luas trapesium JJS dibagi 2 dikali tinggi. Tahu JJS? Nah, jumlah sisi sejajar. Berarti ini 10 ditambah 22 dibagi 2 dikali 8. Ya. 32 dibagi 2 dikali 8. Berapa itu? Coret-coret 4. 32 dikali 4 adalah 128. Jadi jawabannya yang B. Gampang ini. Oke, kita lanjutkan. Untuk soal nomor 42. Oh, ini gambarnya nggak ada ya. Jadi ini bonus. Ini soal asli ya. Sekali lagi ini soal asli. Kalau ada seperti ini nggak perlu dijawab, cukup dikosongi aja. 43 juga bonus ini. Nah, karena kita nggak tahu gambarnya apa. Ya. Oke. Lanjut 44. 44 ini memanfaatkan sifat kalau ada A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Ini yang kita manfaatkan ya. Bagaimana caranya? Ya tinggal dirubah aja. 81 X pangkat 4 min 625 Y pangkat 4. Nah, ini bisa kita rubah menjadi 9X ya. Kuadrat dikuadratkan dibagi dengan 25Y kuadrat dikuadratkan. Terus ini menjadi 9 min 9X kuadrat plus 25Y kuadrat dikali dengan 9X kuadrat min 25Y kuadrat. Yang sebelah sini ini kita urai lagi.
dengan cara yang sama. Sehingga menjadi di sini tetap 9x kuadrat plus 25y kuadrat. Yang sebelah kanan menjadi 9 itu kan 3 kuadrat kan ya. Nah, ini bisa ditulis 3x plus 5y dikali 3x min 5y. Sudah ketemu, baru kita cari pilihan gandanya, yaitu yang C. Jadi kita hanya memanfaatkan teori aljabar saja ya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 45. Nah, ini soal terakhir ya teman-teman. Nomor 45 ini soal terakhir karena ternyata matematikanya berisi 15 soal ya. Oke, 45 atau soal yang terakhir, belah ketupat panjang kedua diagonalnya adalah 5 min x dan 2 plus 2x. Luas maksimum dari belah ketupat ya. Kita tahu apa? Luas dari belah ketupat itu diagonal dikali diagonal dibagi 2. Luas belah ketupat. Luas belah ketupat itu diagonal dikali diagonal bagi 2 ya. Atau 5 min x dikali 2 plus 2x dibagi 2. Atau sama dengan, nah ini bisa diselesaikan ya. Kalikan dulu apa itu perkalian secara distributif ya. Ini misalkan bingung perkaliannya seperti ini. Nah, yang warna merah ya. Oke, kita lanjut dulu. 10, 5 kali 2 10, 5 kali 2 berarti plus 10x ya. Terus min x dikali 2 adalah min 2x. Min x dikali min plus 2x adalah min 2x kuadrat per 2. Nah, ini bisa kita selesaikan ya. 5 ya. Ini berarti 8 dibagi 2 adalah plus 4x. Min 2 dibagi 2 adalah min x kuadrat. Nah, maksimum terjadi jika apa? Nah, titiknya itu titik puncak ya. Ini kan luasnya mengikuti fungsi kuadrat, maka kita cari titik puncak ya. Maksimum itu berada di puncak. Otomatis kita cari x maksimum terjadi jika min b per 2a. B nya itu yang mana? B nya itu adalah ingat persamaan ini, ax kuadrat plus bx plus c ya. Sehingga B nya adalah 4, berarti ini min 4 dibagi A nya adalah 1 ya. Bisa kita tulis di sini, ini B, ini A. Nah, sehingga 2 dikali min 1, 4 dibagi min 4 dibagi min 2 adalah 2. Nah, setelah x-nya ketemu tinggal dimasukkan. L sama dengan apa? X sama dengan 2, L-nya sama dengan 5 plus 4 dikali 2 dikurangi 2 kuadrat. 5 ditambah 8 dikurangi 4. Berapa ini? 9 ya. 9. Ada enggak jawabannya? Oh, ternyata ada. Ya, itu merupakan soal dari penerapan bangun datar dan fungsi kuadrat atau bersama ya, fungsi kuadrat.
Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan singkat dari kami terkait dengan soal-soal ini. Untuk teman-teman yang memiliki soal dan ingin dilakukan pembahasan, silakan kirim ke nomor WA tersebut. Insya Allah fast respon. Oke, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.